Nah, kita akan mempelajari tentang barisan dan deret aritmatika. Khusus deret aritmatika saja dulu, nanti seri selanjutnya yang geometrinya ya, dan baru yang campurannya. Nah, rumus barisan dan atau deret, barisan matematika lah ya. Barisan aritmatika. Nah, rumus UN-nya ada yang tahu? Masih ingat UN? Pusat. Yang itu, Pak. UN-nya A Pusat. sama N Oh, kurang yang satu A kali B. tambah N kurang 1 kali B. A itu adalah suku, Pertamanya. N-nya itu apa? Yang tanya. N itu Suku. banyaknya suku ya. N itu adalah banyaknya suku. Dan B itu adalah B itu apa? Beda ya. Beda. Beda. Atau selisih antara suku kedua dengan suku pertama, ketiga dan kedua dan seterusnya. Yang mana aritmatika ini selalu bedanya selalu tetap ya, konstan. Nah, kalau jumlah suku ke N masih ingat rumusnya? Kita sifatnya kita review saja dulu. N per 2 kali A tambah UN. Oke, jumlah suku ke N. Ke N. Atau kita lambangkan dengan apa kira-kira? S, S. N, Pak. N ya, sum of product, semua jumlahnya ya. Apa rumusnya? N per 2 A ditambah UN. UN. atau ini kalau kita gunakan yang rumus ini jika diketahui suku pertama dan suku terakhir. Bagaimana kalau tidak diketahui suku pertama dan suku terakhirnya? N per 2 dikali 2A Oke, tambah N kurang 1 kali B, Pak. Oke. Ini ibaratnya hanya dijabarkan saja ya. Hanya dijabarkan saja yang dari UN ini, makanya dia menjadi 2A. Kan A tambah N kurang 1 kali B. A tambah A jadinya 2A ya. Nah, ini kita gunakan jika kita tidak mengetahui suku pertama dan suku terakhir. Nah, sekarang yang akan Bapak tanya adalah suku tengah. Suku tengah. Ada yang tahu rumus suku tengah dari barisan aritmatika? Atau kita lamakan dengan UT ya. Nah, untuk itu mari kita coba, kalau Anda belum pelajari suku tengah ini, sekarang kita coba menjabarkan lah ya. Misalnya, kalau suku tengah itu haruslah banyaknya deret itu harus selalu ganjil ya. Misalnya seperti ini, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kira-kira suku tengahnya berapa? Nama. UT, nah berarti suku tengah berarti kan yang ini ya, di tengah-tengah ini ya. Suku tengahnya 6. Nah, jadi bagaimana cara mendapatkan 6 ini? Coba kira-kira seperti apa? Bagaimana nih? Kita jumlahkan nih ya, misalnya 2 tambah 10 bagi 2 berapa dapatnya? 6. 6 ya. Berarti 2 ditambah 10 dibagi 2. Berarti berapa? 6. Nah, ini dugaan awal kita ya. Berarti kemungkinan ya, ini A kan, ini UN. Nah, ini belum menguatkan kita ya. Coba kita perbanyak lagi dengan beda yang lain-lainnya. Misalnya kita coba berapa misalnya, berapa mau angkanya? 3 lah ya. 3, 6, 9, 12, 15, berapa lagi? 18, 21 ya. Ini berapa banyak sukunya nih? Ada berapa banyak sukunya? 7, Pak. 7. Sekarang bisa nggak kita lihat berapakah nilai tengahnya atau suku tengahnya? Berapa? Berapa, Anses? 2? Yang ini ya? Iya, Pak. Ini 12 ya? UT-nya 12. Nah, coba kita duga lagi. Nah, coba sekarang kita tinjau. Benar nggak bahwa 12 itu dapatkan dari ini tambah ini bagi 2? Benar, Pak. Benar. 3 ditambah 21
dibagi 2. Berapa tuh? 24/2 berarti sama dengan 12. Nah, sekarang berarti bisa kita dapatkan bahwa nilai mencari suku tengah atau UT itu sendiri adalah dengan cara kita jumlahkan suku yang pertama dengan suku yang terakhir. Nah, gitu ya. Suku pertama dengan suku terakhir dibagi dengan 2. Oke. Ini ada chat yang masuk di Zoom-nya. Oke, silakan Anses. Nah, jadi ini ya rumus suku tengah dia dari barisan atau barisan aritmatika. Suara Pak jelas? Ini agak lelek soalnya. Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi belum pernah dipelajari rumus ini Askol ya di kelas matematika wajib kelas 11? Belum, Pak. Belum ya. Nah, coba kita perhatikan sekarang bagaimana misalnya kita diberikan banyaknya suku. Kemudian kita harus menentukan pada suku berapakah suku tengahnya. Coba kita perhatikan sekarang. Kalau yang tadi contoh yang pertama tadi ya, ini jumlah sukunya itu, banyaknya suku ini adalah sebanyak 5. Kemudian suku tengahnya terletak di data atau bilangan yang ketiga kan. Nah, sekarang kalau banyak sukunya 7, letak suku tengahnya di mana kira-kira? Pada barisan yang keberapa? 4. Yang keempat. Kalau seandainya 9, terletak di mana? Terletak di mana kira-kira? 5, Pak. Kelima. Nah, jadi bisa kita buat ya. Jadi untuk mencari misalnya suku tengahnya kan di sini kalau 5 data, itu posisi suku tengahnya di data yang ketiga. Nah, data yang ketiga itu bisa kita lihat banyaknya suku ditambah 1 bagi 2. Betul nggak pernyataannya? Betul, Pak. Betul nggak? Kalau misalnya 7. Banyaknya data ini 7 ditambah 1 dibagi 2. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa suku tengah itu berada pada, jadi terletaknya pada suku keberapa gitu ya. Pada, kita buat katanya seperti ini ya, banyaknya suku jadi harus ganjil ya. Jadi kita bisa mengetahui banyaknya suku ditambah 1 dibagi dengan 2. Atau bisa kita persingkat dengan rumus matematika T aja kita buat ya. T itu ibaratnya suku keberapa, suku tengah itu adalah banyak suku N ya. N ditambah 1/2. Oke, jadi 2 rumus ini perlu Anda ketahui. Nah, sekarang coba perhatikan ini. UT itu sama dengan A tambah UN bagi 2. Ada enggak kemiripannya dengan rumus SN kira-kira? Kira-kira ada enggak kemiripannya dengan rumus SN? Coba perhatikan lagi rumus SN atau jumlah ini. Kira-kira ada enggak kemiripannya? UT dengan SN ini. Ada enggak kira-kira? Menurut Nafisa bagaimana? Gimana tadi, Pak? Antara UT dengan rumus SN, ada enggak kemiripannya? Antara rumus UT kan yang ini tadi ya. Rumus suku tengah itu A tambah UN per 2. Kemudian rumus SN N/2 A tambah UN. Ada enggak kemiripannya? Ada, Pak. Apa kemiripannya di situ? Kecuali N, Pak. Yang lainnya mirip. Kecuali N. Oke, nah Iya. jadi kita buat kayak gini ya. Seandainya N itu kita kalikan dengan, kan rumus UT itu bisa kita buat kayak gini ya. Kalau kita pengen lebih jelasnya, setengah kali A tambah UN. Boleh nggak kita buat seperti itu rumus UT itu? Nah, seandainya rumus UT ini kita kalikan dengan N. N kali UT. Nah, itu sama dengan berapa jadinya? N/2 A ditambah
UN. Nah, berarti pernyataan itu sendiri apa? Pernyataan yang ini. N per 2A tambah UN itu sama dengan apa kira-kira? Itu sama dengan SN ya. N kali UT itu sama dengan SN. Ya, ini perlu Anda ketahui rumus-rumus yang ini ya. Apa hubungannya jumlah suku PN dengan suku tengah. Oke, masih mengikuti atau masih sambil mengerjakan tugas ini? Masih mengikuti, Pak. Masih mengikuti ya. Ya, jadi ini hubungannya ya. Nanti kalau N dikalikan dengan UT itu sendiri, itu menghasilkan SN. Nah, sebelum kita masuk ke latihan-latihan soalnya, kita memperdalam dulu ya tentang nilai tengah dari barisan aritmetika. Misalnya gini, perlu kita bahas seperti ya. Contoh, diberikan barisan gini, 3, 7, 11, 15, dan sampai terusnya, 203. Nah, pertanyaannya, yang A, tentukan suku tengah. Tentukan suku tengahnya. Dan juga suku keberapakah? Suku keberapakah suku tengah tersebut? Mau kita bahas langsung atau mau coba dulu? Bahas dulu ya, Pak. Bahas dulu lah ya. Oke. Nah, untuk mencari suku tengah ini, langsung saja kita gunakan rumus suku tengah tadi ya, Askol. Kita jawab yang A dulu. Suku tengah itu rumusnya apa tadi? UT itu sama dengan A ditambah UN per 2. A tambah UN per berapa? 2, Pak. Per 2. Nah, berarti ini berapa? A-nya 3 ditambah 203 ya. 203 per 2. Nah, berapa jadinya? 206 per 2. Berarti itu bisa kita buat berapa nih? 3. 103. Nah, berarti suku tengahnya adalah atau UT-nya itu sama dengan 103. Nah, jadi di antara 3, 7, 15 sampai 203 itu ada bilangan 103. Itu berarti suku tengahnya. Sekarang pertanyaannya, pada posisi berapakah UT ini? Pada posisi berapakah suku tengah ini? Nah, itu sebagai pertanyaan yang kedua ya. Nah, misalnya berarti bisa kita buat ya rumus. Ini kan suku tengah ya, kita akan mencarinya A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, jadi kita ingin mencari suku tengahnya aja ya, berarti ini anggap sebagai suku yang terakhirnya. Kita akan mencari posisi suku tengahnya itu kita anggap aja T gitu ya. Ini 103. 103 itu sama dengan A-nya berapa? 3. 3 ya. Nah, karena kita ingin mencari T ya, berarti buat aja rumus ini yang ini T. Kan tidak masalah kalau kita UN buat juga boleh, N kurang 1 B. Dengan syarat ini N juga kita buat. Sekarang kita ingin mencari T-nya, atau posisi titik tengahnya. 3 ditambah T kurang 1, berarti ini aja, T kurang 1 aja kita buat. T kurang 1 kali bedanya berapa ini? Bedanya 4 ya? Ya, Pak. Ya, nah di sini jadinya 100 sama dengan T kurang 1 kali 4. Nah, ini bisa dihabis berapa nih? 25 ya? Pak. Nah, T kurang 1. Nah, berarti T itu atau posisinya itu adalah 2. 6. Nah, berarti 103 ini
adalah suku tengah dan posisi 103 itu adalah suku yang ke-26. Nah, jadi ini adalah suku yang ke-26. Kalau Pak tanya ini, berapa jumlah suku semuanya? Berapa jumlah suku semuanya? Berapa? 52. 52. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi ini gambaran awalnya saja ya, ibaratnya yang dasar-dasarnya saja, nanti penggunaannya di soal UTBK langsung ya. Nah, sekarang perlu kita bahas juga tentang sisipannya barisan aritmetika. Ibaratnya ada yang kita sisip. Ini juga tidak dipelajari ya di kelas matematika wajib. Sisipan barisan aritmetika. Barisan aritmetika. Ini kita berarti perdalam saja dulu konsepnya ya. Nah, jadi kayak gini ya. Misalkan di antara dua buah bilangan, anggap saja ya dua buah bilangan itu X dan Y. Ya, misalnya di antara dua buah bilangan ini disisipkan sebanyak K bilangan, atau misal kita sisipkan sebanyak 15, 20, atau 70 ya. Jadi antara dua, misalnya 2 dan 5, atau 2 dengan 250 misalnya. Kita sisipkan sebanyak 30 bilangan ya. 30 bilangan. Ya, jadi sedemikian rupa sehingga ini ya, ini bacanya apa ini? Ini bacanya apa? Bacanya ini apa? Ada yang tahu? Elemen, Pak. Sedemikian rupa sehingga ya. Bapak mempersingkat saja karena terlalu panjang nulisnya. Sedemikian rupa sehingga ya terbentuk barisan ya bentuk matematika dengan beda B. Jadi kayak gini, nanti Bapak akan tuliskan dulu, nanti kita jelaskan ya. Jadi misalkan di antara dua buah bilangan, misalnya X dan Y, disisipkan sebanyak K bilangan, sedemikian rupa sehingga terbentuk barisan aritmetika dengan beda B. Nah, jadi bisa kita tuliskan suku yang terbentuk itu seperti apa? Tuliskan suku yang terbentuk. Nah, misalnya gini ya, ini ada X dan ada Y ya. Di antara X dan Y itu kita sisipkan sebanyak K bilangan ya. Jadi akan terbentuk barisan aritmetika yang baru dengan beda B. Kayak gini ya, X tambah B, kemudian berapa lagi? X tambah berapa? 2B. X tambah 2B, kemudian X tambah 3B, dan X ditambah sampai, kita buat saja titik-titik ya. Titik-titik-titik. X ditambah K kali bedanya. Dan yang terakhir adalah apa di sini? Iya, Pak. Y ya. Nah, coba kita akan mendapatkan rumusnya. Bapak akan mengajak Anda untuk menentukan rumus. Nah, seandainya gini, X ditambah K kali B itu, ditambahkan dengan B, itu menghasilkan apa kira-kira? Kira-kira itu menghasilkan apa? Nilai tengah tadi, Pak. Nah, jadi nih, suku yang ini ditambahkan lagi dengan B tentu akan menghasilkan Y ya. Benar? Menghasilkan Y ya. Setuju? Setuju kan? Seandainya suku X tambah KB ini ditambahkan lagi dengan beda, maka tentu dia akan menghasilkan Y. Nah, coba. Ini berarti KB ditambah B itu sama dengan Y kurang X ya? Y dikurang X.
Nah, berarti ini bisa kita keluarkan untuk mencari bedanya saja. Beda itu sama dengan, atau kita keluarkan dulu lah ya, bedanya, B-nya itu. B itu sama dengan K ditambah 1. Itu sama dengan Y dikurang X. Oke. Nah, berarti bedanya adalah berapa? Bedanya adalah Y dikurang X per berapa di sini? K ditambah 1. Nah, jadi di antara dua buah bilangan itu kita sisipkan sebanyak K, kita bisa menentukan bedanya ya. Nah, berarti banyaknya suku yang baru bagaimana? Banyaknya suku yang terbaru setelah disisipkan itu adalah sebanyak K ditambah 2. Duanya itu dari mana? Ada yang tahu? 2 yang ini? Yaitu dari X dan Y di awal tadi ya. Nah, jadi N itu adalah banyaknya barisan setelah dijumlahkan dengan banyaknya sisipan tadi. Nah, misalnya kita buat contoh soal seperti inilah ya. Jika di antara bilangan 4 dan 229 lah ya. 229 disisipkan sebanyak 74. Ini 74 ya. 74 bilangan. Sehingga terbentuk barisan aritmetika. Paham nggak kira-kira maksud soal ini? Mbak. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah tentukan, cari bedanya dulu. Tentukan beda dan masing-masing sukunya ya. Suku-suku pada barisan tersebut. Jadi, setelah disisipkan, berapa banyak bilangannya sekarang? Setelah disisipkan. 76, Mbak. 76? 76. Diperoleh dari, kan ini yang disisipkan adalah 74 ya. Kemudian di antara 74 ini kan ada bilangan yang pertama itu adalah 4 dan 229. Nah, bisa nggak kita mencari ini? Kita gunakan saja rumus beda yang kita sudah temukan tadi, bahwa ini informasinya bahwa X itu berapa? 4, Pak. 4, Y itu berapa? 229. Y itu sama dengan 229. Kemudian K-nya diketahui nggak? Sebanyak berapa? 74. 74. Nah, sekarang bisa kita mencari bedanya sekarang. Bahwa bedanya itu adalah Y kurang X ya. Y min X per K ditambah 1. Nah, berarti ini berapa nih? 229 dikurang X-nya berapa? 4 ya? Per berapa nih? 74 ditambah 1. Ini jadinya berapa? 225 per berapa? 75. Berapa nih? 225 bagi 75? 3, Pak. 3 ya. Oke. Ini sama dengan 3. Nah, sekarang bisa nggak kita menentukan bilangan-bilangan itu? Bahwa ini jadi 4, berapa lagi? 7, kemudian 10. 10, kemudian 13, sampai seterusnya. Berapa nih? 229. Nah, ada berapa banyak datanya di sini atau berapa banyak barisannya?
N itu sebanyak 74 ditambah 2. Berarti banyaknya data di sini semuanya adalah sebanyak 76. Udah gitu aja. Nah, kira-kira dari teori-teori yang disampaikan tadi, mulai dari suku tengah, kemudian sisipan tadi, kira-kira bisa dipahami nggak, atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Bisa, Pak. Lanjut ke soal. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Kayak. Langsung kita action ya di soal ya. Siap? Siap, Pak. Oke. Ini Bapak sudah mempersiapkan beberapa soal. Silakan soal yang pertama terlebih dahulu. Ini Bapak geser dulu ya, biar fokus ke soal pertama saja. Kita dari sini lah. Ini aja kita ambil ya soalnya. Nah, ini. Ini langsung ke soal tentang sisipan ya, Anda coba ya. Silakan coba terlebih dahulu. Nah, jadi untuk soal yang ini, jadi banyaknya bilangan yang harus disisipkan di antara bilangan 5 dan 325 agar terbentuk barisan aritmetika dengan beda 8 adalah, nah, jadi di antara 5 dan 325 itu kita akan sisipkan berapa banyak bilangannya. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, supaya terbentuk bedanya 8 ya, rumusnya yang kita temukan tadi apa? Beda itu sama dengan Y dikurang X per K ditambah 1. Nah, agar terbentuk berapa ya? Bedanya 8, berarti bedanya 8 itu sama dengan Y min X ya, berarti 325 dikurang 5 ya, per K ditambah 1 itu yang akan kita cari ya. K ditambah 1. Nah, ini bisa kita kalikan, berarti 8 dalam kurung K tambah 1 itu sama dengan berapa ini? 325 kurang 25, 320. Nah, di sini bisa kita bagi ya. Ini bisa kita bagi langsung, di sini tinggallah di sini 4. Berarti diperolehlah K tambah 1 sama dengan 40. Berarti K-nya sama dengan 39. Oke. Masih sibuk ngerjain tugas biologi ya? Halo? Suara Bapak jelas? Masih sambil ngerjain tugas biologi ya? Enggak, Pak. Kalau misalnya nanti mau ngerjain tugas biologi dulu, nggak apa-apa. Nanti beberapa soal lagi lah ya. Kita bagi aja waktunya nanti. Biologi setelah ini silakan fokus ke biologi dulu. Nah, coba soal yang kedua, ini Bapak coba pindahkan dulu. Nah, ini soal selanjutnya. Jumlah suku keempat dan suku kelima dari suatu barisan aritmetika adalah 55 ya. Nah, berarti dari kelima pertama ini bisa kita buat suku keempat dan suku kelima kita jumlahkan, berarti A ditambah 3B ya. Benar, A ditambah 3B. Iya, Pak. Ditambah A ditambah berapa nih? 4. 4, Pak. Berapa jumlahnya? Sama dengan 55. Nah, berarti di sini kita dapatkan 2A ditambah 7B ya. 7B sama dengan 55. Oke, ini kalimat yang pertama. Kemudian, sedangkan suku ke-9 dikurangi dengan 2 kali suku kedua bernilai 1. Nah, berarti suku ke-9 itu A ditambah berapa? 8B, Pak. 8B. Dikurangi dengan 2 kali suku kedua. Suku kedua itu A Tambah B. B ya. Itu sama dengan berapa di sini? 1. Nah, jadi A ditambah 8B min 2A
min 2B ya, sama dengan 1. Atau bisa kita buat min A ditambah berapa di sini? 6B ya. Tambah 6B kan? Sama dengan 1. Nah, di sini ada 2A ya. Dan B-nya 7 dengan 6 tidak cantik angkanya. Ini saja yang kita kalikan dengan 2. Berarti kalau kita kalikan 2 berarti jadinya min 2A ditambah 12B itu sama dengan 2. Nah, ini saja yang kita pindahkan. Min 2A ditambah di sini berapa? 12 ya. 12B itu sama dengan 2. Tinggal kita jumlahkan saja. Jumlahkan. Berapa nih? 19B itu sama dengan 57. 7. Berarti B itu sendiri berapa? 3, Pak. B-nya 3. Nah, jadi dapat B-nya 3. Yang ditanya di sini adalah jumlah 3 suku pertama. Nah, kita sekarang perlu mencari nilai A lah terlebih dahulu. Di sini bisa kita cari nilai A-nya. Berarti min A ditambah 18 ya. 6B ya, 6 kali 3 min A tambah 18 itu sama dengan 1. Berarti min A sama dengan min 17. Berarti A-nya berapa? 17. 17. Nah, karena cuma 3 suku ya, nggak usah kita pakai rumus SN ya, langsung saja. Dia lebih cepat. Berarti 17, 30, dan berapa di sini? Satu lagi? 20, Pak. 20 ya, sorry. Berarti 20 dan 23 ya? 23. Berapa total jumlah semuanya? 00. 60, Pak. Ada yang pakai rumus SN tadi? Atau langsung pakai kayak ini aja? Langsung jumlahkan saja, karena masih 3 suku ya. Ini tanya 3 suku pertama. Kalau masih simpel, masih 3 suku pertama itu pasti bisa kita gunakan dengan kita jumlahkan saja. Oke. Kita coba soal yang lainnya. Nah, jadi soal selanjutnya, suku tengah dari suatu barisan aritmetika adalah 23 ya. Dan suku terakhirnya adalah 43. Suku ketiga dan suku ketiganya adalah 13. Maka yang ditanya banyaknya suku pada barisan tersebut atau n-nya ya. Nah, dari informasi yang pertama terlebih dahulu kita gunakan bahwa suku tengah berarti UT ya. UT itu sendiri itu sama dengan 23 ya. Kemudian informasi yang selanjutnya adalah suku terakhir. Berarti suku terakhirnya itu kita buat U apa? UN ya. Suku terakhir adalah sama dengan 43. Nah, dengan informasi selanjutnya di sini suku ketiga ya, U3. U3 sama dengan 13. Nah, dari informasi pertama ini dulu kita coba gunakan. Rumus UT apa masih ingat? Rumus UT? A tambah UN per 2, Pak. A ditambah UN per 2. Oke. Jadi nanti kalau di geometri yang akar ya, A dikali UN. Kalau di geometri nanti kita akan pelajari. Kemudian di sini dapat informasi bahwa A-nya kita belum ketahui ya. UT-nya 23. A ditambah UN-nya berapa ini? 43 ya. Per 2. Berarti di sini 46 ya. 46 sama dengan A ditambah 43. Berarti A-nya berapa? 3, Pak. A-nya 3. Oke. Sekarang kita gunakan informasi bahwa di sini ada U3 itu sama dengan 13 ya. Berarti A ditambah 2B sama dengan 13. Berarti A-nya 3 ditambah 2B sama dengan 10. 13 dulu kita buat ya. Berarti 2B sama dengan 10. Berarti B-nya berapa? 5, Pak. 5. Atau bedanya 5. Nah, dengan menggunakan formasi yang ini, bisa kita pakai rumus UN ya. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B.
UN-nya di sini suku terakhirnya 43. A-nya 3 ditambah N kurang 1. Berarti itu yang kita cari ya. N kurang 1 kali B. B-nya di sini adalah 5 ya. Nah, berarti ini 43 dengan 3 ini habis tinggal 40 kan? Sama dengan N kurang 1 kali 5. N kurang 1 kali 5. Ini 5-nya juga habis, tinggal di sini berapa? 8. Nah, N kurang 1 sama dengan 8. Berarti N-nya sama dengan berapa di sini? 9. Nah, berarti banyaknya suku pada barisan tersebut adalah 9. Oke. Ada pertanyaan? Kita lanjutkan? Lanjut, Pak. Oke. Baik, kita akan bahas soal yang ini. Misalkan UN adalah barisan aritmetika dengan suku pertamanya A dan bedanya 2A ya. Jika A ditambah jika U1 tambah sampai U5-nya adalah 100, yang ditanya adalah U2 sampai U20. Nah, di sini bisa kita pandang sebagai S5 ya. U1 tambah U2, U3 tambah sampai U5 itu bisa kita pandang sebagai U5, S5 ya, S5. Bahwa untuk mencari S5 itu adalah 5/2 atau N/2 ya, kita buat A ditambah UN, U1 ditambah U5. Ya, benar? Terapa jelas? Ya, Pak. Nah, nilai S5 itu sendiri berapa? 100 ya. 100 sama dengan 5/2 A ditambah UN ya. Atau kita buat di sini U1 ditambah U5 ya. Nah, ini dikalikan saja, berarti dapatlah 200 sama dengan 5/2 U1 ditambah U5. Nah, berarti di sini, ini enggak per 2 lagi ya. Sorry. Ya, Pak. Berarti ini tinggal 5 saja lagi ya. Ini tinggal 5 saja. Di sini 5 ya. Berarti berapa nih? Berapa nih? 40, Pak. Berarti U1 ditambah U5 itu sama dengan 40. Nah, sekarang dari informasi ini bisa nggak kita mencari U3? Bisa, Pak. Bisa. Dari mana caranya? Dibagi Tinggal dibagi. dua. Tinggal dibagi berapa? 2, Pak. Tinggal dibagi 2. Kan ingat rumus dari suku tengah? Kan UT ya. Suku tengah, berarti suku tengah itu kan U3 ya. A ditambah UN, berarti A-nya kan U1, ditambah UN-nya U5/2. Nah, berarti bisa dari informasi yang ini bisa kita cari nilai U3-nya. Berarti tinggal kita jumlahkan saja. U1 tambah U5/2. Ini Bapak jelaskan saja ya, kalau langsung kita cari pun bisa. Nah, berarti dapatlah di sini 40 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan 20. Dapatlah di sini bahwa nilai U3 itu sama dengan 20. Kemudian dari informasi ini ya, U1 tambah U5 sama dengan 40. Dan juga diketahui di sini U3-nya adalah 20. Bisa kita cari nilai A dan B-nya. U1 tambah U5. Berarti A ditambah U5 berapa nih? 3A ditambah 3B ya? Ya. 3B. 4 ya, sorry. 4B. 4B itu sama dengan 40. Berarti berapa nih? 2A ditambah 4B sama dengan 40. Nah, di sini informasinya berapa? Informasi di sini? A ditambah 2B, Pak. A ditambah 2B. 2B sama dengan 20 ya. Nah, kemudian bisa kita cari nilai A-nya di sini berapa? 2A ditambah di sini B-nya berapa? Atau dari sini pun juga bisa kita cari nilai A-nya. Kan B itu sendiri adalah 2A ya.
Ya kan? Berarti sama dengan 40. Berarti 8A ditambah 2A berarti 10A sama dengan 40. Berarti A-nya berapa? A-nya 4. Benar? A-nya 4? Ya. Oke. Nah, dari sini pun sebenarnya bisa juga tadi ya, dari U1 tambah U5 kita mencarinya dari U1. Dari sini pun sama ya. Coba kita substitusikan 2A ke sini. Berapa jadinya? Kalau kita substitusikan 2A. A ditambah B itu kan sama dengan 2A ya? Ya, Pak. Oke, berarti ditambah 4A ya. Sama dengan 20. Berarti 5A sama dengan 20. Jadi boleh dari sini atau dari sini pun bisa. Berarti A-nya itu sama dengan 4. Nah, berarti U1 itu adalah sama dengan 4. Kemudian yang ditanya di sini adalah U2, U4, U6, dan U20. Coba kita pandang ini sebagai suku yang baru. Dengan suku pertama itu adalah U2. Berarti kalau U2 ini berapa nilainya kira-kira? Berarti barisan yang ini bisa kita buat, kan A-nya 4 ya. Bedanya berapa nih? Bedanya berapa? 8. Bedanya 8 ya tadi. Karena beda. Belum kita cari bedanya ya. Tinggal kita cari. Belum. Berarti 2B itu sama dengan 20 dikurang 4 kan? Berarti 2B itu sama dengan 16 ya. Berarti bedanya sama dengan 8. Nah, berarti bisa kita buat di sini bahwa ini U1, U2-nya berapa jadinya? U2-nya 12. 12, dan seterusnya. Ini sebagai nanti U2 ya. Ini kita mulai start nanti. Ini sebagai U2. Sampai U20. Berarti banyaknya suku di sini berapa sekarang? Banyaknya suku ini. Berapa? Ada sebanyak 10. Kenapa 10? Karena dimulai dari 2 ya. 2, 4, 6, 8, sampai 20. Berarti kita tinggal kalikan 2 saja ya. Berarti S10. Berarti 10 per 2. Nah, A ditambah UN. A-nya kita anggap ini. A ini berapa nilainya tadi? 12, Pak. 12. Tambah UN lagi. Yang suku ke-20 bisa nggak kita cari suku ke-20-nya? Bisa. Ya, Pak. Berarti suku yang ke-20-nya kita mulai di sini ya, 12 ya tadi ya. Atau yang pertamanya dia 4 kan? 4 ditambah UN. Suku yang ke-20 berarti 19 kali bedanya 8 kan? Berapa nih? 4 ditambah 2, 7, 15 ya. 15. Oke, berarti 156. Nah, berarti ini menjadi 156. Oke. Tinggal kita kalikan 10, ini bagi 2 saja ya. 6 ditambah 78. Nah, berarti dapatlah di sini 84 kali 10. Berarti sama dengan 840. Oke. Yang ini ya. Dapat jawabannya B. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan? Askol? Ada, Pak. Ada. Tadi siapa yang tidak dapat jawabannya di sini? Dela tadi tidak mengirimkan jawabannya. Dela, Karisma, Hanifa, Nadira tadi udah. Nah, kayaknya masih banyak yang fokus mau mengerjakan